Prabowo. Terima kasih to Presiden Prabowo. Terima kasih to Mr. Prabowo. I'm ready to give anything for Indonesia. Pemain I'm ready to naturalisasi give ucapkan everything for terima Indonesia. kasih kepada I'm ready to Presiden give RI anything for Indonesia. Prabowo Let's go Subianto. Indonesia. Ada Let's go apa? Indonesia. Let's go. Alasan Alex Pastur menolak tawaran klub Eropa demi timnas Indonesia. Bikin haru. Baru dipanggil. Salah satu pemain timnas alami cedera. Erick Thohir datangi kedubes Bahrain untuk tenangkan pemain Bahrain yang ketakutan. Proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia tampaknya semakin lancar di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berkat kerja keras PSSI dan dukungan penuh dari Kemenpora, proses administrasi berjalan cepat, memastikan pemain-pemain potensial bisa segera membela Garuda di ajang internasional. Nama-nama terbaru yang resmi menjadi warga negara Indonesia adalah Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James. Dean James pemain muda yang kini siap membela Merah Putih. Saat menjalani Sumpah WNI, Dean James tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Momen ini menjadi sinyal positif bagi masa depan timnas Indonesia, yang terus diperkuat oleh para pemain keturunan berkualitas. Kecepatan proses naturalisasi kali ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sepak bola Indonesia. Dengan kerjasama erat antara PSSI, Kemenpora, dan berbagai pihak terkait, harapan melihat timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di level dunia semakin nyata. Seiring dengan kelancaran ini, banyak pihak meyakini bahwa era kepemimpinan Prabowo akan menjadi momentum emas bagi kebangkitan sepak bola nasional. Dengan dukungan penuh pemerintah serta dedikasi PSSI, timnas Indonesia kini memiliki fondasi lebih kuat untuk bersaing di kancah internasional. Pelatih asal Belanda, Alex Pastur, sempat menjadi incaran utama SC Heerenveen pada bursa transfer musim dingin lalu. Klub Eredivisie itu mencari pengganti Robin van Persie, yang kembali ke Feyenoord. Namun, Pastur memilih untuk tetap fokus bersama timnas Indonesia. Pastur mengonfirmasi bahwa dirinya memang mendapat tawaran dari Heerenveen, tetapi ia tidak tertarik untuk meninggalkan pekerjaannya saat ini. Ada tawaran dari Heerenveen. Ya, itu diskusi yang singkat, ujar Pastur seperti dikutip dari Voetbal Primeur. Menurutnya, keputusan untuk tetap bertahan di Indonesia bukan hanya soal profesionalisme, tetapi juga komitmen pribadi. Saya ingin memberi jiwa dan kebahagiaan saya seutuhnya, tidak setengah-setengah. Itu keputusan saya, tambahnya. Alex Pastur saat ini bertugas sebagai asisten pelatih di timnas Indonesia, mendampingi Patrick Kluivert bersama Denny Lanzar. Ketiganya bekerja sama memimpin skuad Garuda setelah PSSI memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Sintayong. Timnas Indonesia kini masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi dua laga krusial melawan Australia pada tanggal 20 Maret di Sydney, serta Bahrain pada tanggal 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Keputusan Pastur menolak tawaran Heerenveen menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya terhadap proyek jangka panjang timnas Indonesia. Akankah keputusannya ini berbuah manis dengan membawa Garuda melangkah lebih jauh di kualifikasi Pildun? Kita tunggu hasilnya. Kabar kurang baik datang dari Egy Maulana Fikri. Pemain andalan Dewa United ini dikabarkan masih belum pulih dari cedera yang dideritanya dan berpotensi absen saat timnas Indonesia menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret. Untuk menghadapi dua laga krusial ini, pelatih Patrick Kluivert telah merilis daftar 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, termasuk nama Egy Maulana Fikri. Namun, kondisi Egy saat ini masih diragukan. Ia mengalami cedera engkel saat membela Dewa United melawan Persik Kediri dan sejak itu absen dalam dua pertandingan terakhir timnya di Liga 1, melawan Semen Padang dan Borneo FC. Meski demikian,
Dewa United tetap memberikan izin kepada Egy untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada tanggal 16 Maret mendatang. Pelatih Dewa United, Jan Olde Rickering, optimistis bahwa Egy akan mendapatkan perawatan terbaik bersama timnas. Saya bilang kamu, Egy, bagus ke timnas Indonesia. Saya yakin tim nasional akan merawat Egy dengan baik, ujar Rickering. Sejauh ini, Egy tampil impresif di Liga 1 dengan mencetak 11 gol dan 4 assist dari 24 pertandingan. Musim ini bahkan disebut sebagai musim terbaiknya setelah merantau ke Eropa bersama Lechia Gdansk, FK Senica, dan FC Vion. Kini, semuanya bergantung pada proses pemulihan Egy. Akankah ia bisa pulih tepat waktu dan memperkuat Garuda di laga krusial ini? Kita nantikan kabar selanjutnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Duta Besar Bahrain untuk Indonesia, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri, jelang duel krusial antara timnas Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 25 Maret tahun 2025 berjalan dengan aman dan kondusif. Pertandingan ini menjadi sorotan setelah pertemuan sebelumnya di Bahrain National Stadium pada tanggal 10 Oktober lalu diwarnai kontroversi. Salah satu momen yang paling disorot adalah tambahan waktu yang melewati batas normal, di mana wasit Ahmed Alkaf tetap melanjutkan laga hingga menit ke-90+9, yang berujung pada gol kemenangan Bahrain. Keputusan tersebut memicu protes keras dari pemain serta supporter timnas Indonesia. Bahkan sosial media wasit dan Federasi Sepak Bola Bahrain sempat dibanjiri komentar netizen. Situasi ini membuat timnas Bahrain sempat meminta AFC agar laga di Indonesia dipindahkan ke tempat netral. Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh AFC, sehingga laga tetap berlangsung di Jakarta. Demi menjaga suasana tetap kondusif, Erick Thohir turun tangan dengan melakukan pertemuan bersama Dubes Bahrain pada tanggal 11 Maret tahun 2025. Kami di PSSI memastikan akan menjadi tuan rumah yang baik saat timnas Bahrain bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, ujar Erick Thohir dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia telah membuktikan diri sebagai tuan rumah yang baik dalam 2 laga kandang sebelumnya melawan Jepang dan Arab Saudi. Erick berharap para supporter bisa tetap menjaga sportivitas dan menciptakan atmosfer yang nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Sebelum menghadapi Bahrain, timnas Indonesia terlebih dahulu akan bertandang ke markas Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua. Kemenangan di 2 laga mendatang akan menjadi kunci penting bagi Garuda untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Mampukah timnas Indonesia meraih hasil maksimal di 2 laga krusial ini? Kita nantikan perjuangan para punggawa Garuda.